jangan hanya pandai meminta sesuatu, tetapi pastikan kita mampu mengelola amanah itu dengan baik. Apa tata? Ya sopan tata. Apa papa? Bay. Papa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala menitipkan kita beragam nikmat di dalam kehidupan kita, lahir maupun batin. Nikmat-nikmat ini semuanya kelak akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu nikmat ini juga disebut dengan amanah. Karena dia sesuatu yang harus dijaga dengan baik, lalu ditunaikan seluruh hak-hak dan kewajibannya, untuk kemudian kelak akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, para pemirsa yang dirahmati Allah, ada cukup banyak ayat yang menceritakan tentang struggle atau perjuangan manusia untuk mendapatkan keturunan. Ada Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah supaya diberikan keturunan. Bahkan ketika usia istri beliau sudah lanjut, Allah kasih Nabi Yahya. Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku seorang keturunan yang termasuk nanti menjadi orang soleh, orang baik. Dan ada juga di dalam Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang pasangan. Dan mungkin ini adalah kita juga. Ini mencerminkan realitas kita hari ini. Pasangan itu ketika dia sudah menikah, lalu bercita-cita membangun rumah tangga yang sakinah, lalu kemudian suami bergaul dengan istrinya, lalu kemudian hamil, lalu kemudian taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih falamma athqalat da'awallah rabbahuma lain ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Keduanya berdoa kepada Allah, ya Allah, kami ini pengen anak yang soleh, pengen anak yang baik. Dan kalau Engkau berikan kami sesuai dengan doa kami, ya Allah, kami akan menjadi orang yang sangat bersyukur. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan apa yang mereka minta, ternyata pasangan ini tidak mampu menjaga amanah itu dengan baik. Dia tidak mampu memelihara sang anak tetap dalam fitrahnya. Dia tidak mampu menanamkan nilai hidayah, nilai iman. Dia tidak mampu menanamkan tauhid dalam diri anaknya. Yang dia berikan adalah hal-hal yang sifatnya hanya duniawi semata. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa jangan hanya pandai meminta sesuatu, tetapi pastikan kita mampu mengelola amanah itu dengan baik. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita sudah mendengarkan pencerahan yang luar biasa dari Tuan Guru Bajang tentang anak sebagai amanah. Dan Al-Quran memiliki perhatian yang sangat besar tentang pendidikan generasi. Porsi yang sangat besar ada di surat Luqman. Menuntun kepada kita bagaimana kita mendidik anak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim. Allah mengaruniakan kepada manusia berbagai macam nikmat, termasuk nikmat anak. Dan itu sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu, rahmatnya Allah, Allah pun kasih guide-nya, kasih caranya. Ini loh cara kamu kalau pengen punya anak yang soleh, cara didiknya seperti ini. Di dalam Al-Quran lengkap sekali, termasuk dijelaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.
Bahkan sampai ada petunjuk dari Al-Quran, bahkan sebelum orang itu punya anak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada cerita tentang ibunya Maryam, ya, Imratu Imran, itu memberikan isyarat kepada kita bahkan calon-calon orang tua itu sudah harus punya misi yang jelas tentang cara mendidik anak. Yang tadi kata Tuan Guru Bajang, jangan cuma pandai meminta tapi kemudian nanti nggak tahu ngapa-ngapain. Tapi sebelum menjadi orang tua harus punya visi yang jelas. Anak ini mau diapakan? Coba kita lihat. Itu qalat imratu Imrana, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, aku nadarkan apa yang aku kandung ini, yang dalam kandunganku ini aku nadarkan supaya dia nanti tulus beribadah sepenuhnya kepadamu ya Allah. Coba pemirsa, kita sebagai orang tua, mungkin kita bisa introspeksi pada diri kita masing-masing. Apakah di antara kita ketika yang suami istrinya mengandung itu sudah punya semacam anak ini pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sejak awal itu udah niatnya itu lurus, Allah membantu. Ya, Allah membantu dan kita bisa melihat kisahnya ketika yang lahir. Memang yang diharapkan itu adalah anak laki-laki. Ya kan? Karena zaman dulu itu memang yang beribadah di masjid itu memang laki-laki biasanya yang tinggal di masjid. Tapi kemudian ternyata yang lahir perempuan. Tapi dan kita perempuan bisa terbaik. Dan perempuan terbaik. Karena dari niat yang tulus dari ibunya tadi itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang paling penting adalah sebelum mendidik anak memang mendidik kita dulu sebagai orang tua. Orang tua diri kita ya. Apa itu hati kita, jiwa kita didik dulu bersama-sama karena itu nanti akan jadi gen untuk anak kita. Gen tidak hanya gen biologis, tapi kalau dalam pandangan ulama termasuk gen ruhiyah itu sangat penting sekali. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mendidik anak, kalau kita melihat sejarah orang-orang yang soleh, pendahulu kita, as-solihin was-solihat, mereka begitu punya perhatian yang besar pada mendidik diri sendiri. Kalau kita baca sejarah mereka, yang mereka fahami bahwa kualitas ruhiyah orang tua itu sangat penting untuk anak-anak seterusnya. Kita bisa melihat misalnya seorang sahabat Nabi yang luar biasa, orang yang pertama kali membaca Al-Quran terang-terangan di Makkah Al-Mukarramah, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, gurunya para tabi'in di Kufah. Ya. Sahabat Nabi ini sedikit-sedikit sholat. Ya tentu di waktu yang diharamkan sholat nggak sholat, tapi sedikit-sedikit sholat. Sampai para tabi'in melihat beliau dan penasaran. Kenapa sahabat Nabi ini sedikit-sedikit sholat? Kayak teringat sesuatu langsung sholat. Teringat sesuatu langsung sholat. Seorang murid Ibnu Mas'ud kemudian bertanya, wahai sahabat Nabi, aku melihat engkau sedikit-sedikit sholat. Sedikit-sedikit sholat. Aku melihat engkau terpikir sesuatu langsung sholat. Sesungguhnya apa yang terjadi? Abdullah bin Mas'ud kemudian mengatakan, aku teringat anakku, aku teringat keturunanku, maka seketika itu aku ingat Allah Subhanahu wa taala, aku sholat. Dan itu juga para nabi seperti itu. Ya. Sayyidina Ibrahim juga seperti itu. Ya. Nabiullah Ibrahim ya, dalam rukuknya, dalam sujudnya teringat anak turunnya. Tidak pernah putus berdoa untuk anak-anaknya. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuan Guru, di era modern ini kira-kira bagaimana mengaplikasikan atau bagaimana semestinya kita sebagai orang tua atau calon orang tua ini Tuan Guru? Memang ada ungkapan di pesantren itu kan faqidu syai' la yu'tihi. Yang tidak punya tidak mungkin bisa memberi. Jadi bagaimana mungkin kita berharap mendapatkan
keturunan yang saleh ya, kalau kita sendiri tidak mengerti tentang kesolehan itu, bagaimana mungkin kita mengharapkan doa kita terkabul ya, sebagaimana yang mungkin sering kita doakan ya dalam banyak hal ya, termasuk juga masalah anak. Anak itu kalau doa kita selalu soleh dan soleha, tapi pada saat yang sama kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan doa kita. Kan para ulama menyampaikan, para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa musuh paling utama dari satu doa adalah perbuatan yang bertentangan dengan doa itu sendiri. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah diberikan keturunan yang saleh, tetapi pada saat yang sama kita melakukan hal-hal yang menyebabkan kesolehan itu menjadi hanya fata morgana saja. Misalnya sebagai orang tua kita mencari rezeki ya, tapi dengan jalan yang tidak diridhoi Allah. Dulu seorang Sa'ad ibn Abi Waqqas ya, Kang Abik, para pemirsa, pernah datang kepada Nabi dan kemudian bertanya kepada Rasul, kok rasanya doa-doa saya ini ya Rasulullah agak-agak angel, susah kok, kayaknya nggak diijabah oleh Allah gitu. Lalu Sayyidina Sa'ad mengatakan, atib ta'matak tustajab da'watu. Perbaiki makananmu, ya, rapikan caramu mendapatkan rezeki, maka doamu pasti dikabulkan. Kita harus ingat bahwa apa yang kita bawa ke rumah, para pemirsa, untuk anak istri kita, itu juga akan mempengaruhi ruhaniyah mereka. Kalau kita biasakan untuk mereka mengkonsumsi yang halal dan thayyibah, maka itu akan menjadi salah satu alat yang membantu mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang saleh dan soleh. Amin, amin. Tapi kalau kita memberikan makanan, minuman, atau fasilitas yang ternyata bersumber dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, apalagi di situ ada hal yang terkait dengan hak orang lain, ya, merampas, merampok, atau korupsi, atau apapun namanya, maka itu juga berarti kita telah memotongkan ya, satu potongan api neraka untuk dimakan oleh anak kita. Kalau kita sungguh-sungguh berusaha untuk menghidupkan tuntunan-tuntunan yang baik, yang sebenarnya sederhana, ya, yang sebenarnya sangat praktis, maka insya Allah kita akan bisa melihat generasi yang zuriyatun thayyibah, amin, amin. Generasi yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha. Amin. Ya Allah, berikanlah kami, jiwa kami, lahir batin kami ketakwaan. Bersihkanlah jiwa kami dari segala macam yang merusak kesuciannya ya Allah. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami rahmat-Mu langsung dari sisi-Mu tanpa perantaraan siapapun ya Allah. Seutuh-utuhnya, sepenuh-penuhnya, sesempurna-sempurnanya. Dan berikanlah kami kelurusan, keistiqomahan di dalam setiap perkara dan urusan kami. Amin. Dunia akhirat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad.